guys, back again. Oke, sekarang ini aku bersama Aca, sama-sama Australian awardee juga. Azhar, dia orang Makassar, tuh Unhas kedokteran. Makassar. Hah? Itu Ji, itu sudah Ji. Enggak pakai sudah. Itu Ji. Itu Oke, baiklah. Oke, Aca di sini itu ngambil neuroscience. Benar kan? Nama prodinya biomedik. Ya. Spesifikasinya neuroscience gitu ya. Oke. Dia tapi ini master yang kedua yang sebenarnya dia, karena di Indonesia udah master. Masternya. Jadi nanti gelarnya acara Dr. Azhar Arafah. S-nya dipakai lagi. Udah. It's too much. M biomedik. Terus abis ini dapat Master of Science Biomedik Neuroscience di sini. Ya, katanya lama plus nanti PhD lagi. Oke, anyway, topik kamu kan kamu udah master di Indonesia. Di Indonesia topiknya apa? Kalau tesisnya? Jadi di Indonesia itu lebih ke fisiologi. Bentar, Tapi fisiologi kalau itu tulang nggak sih? Apa tuh? Fisiologi itu ilmu dasar tubuh. Bagaimana tubuh tuh betul-betul bekerja secara homeostasis, secara apa tuh homeostasis? Bahasa awam dong. Intinya fisiologi membahas tentang fungsi dasar tubuh yang secara normal. Tapi kamu datanya pakai apa? Ya? Untuk yang di Indonesia riset? Enggak, ini spesialisasi masterku yang di Indonesia. Oke, fisiologi. Untuk tesisnya. Terus tesisnya sekarang? Dia lebih ke fisiologi saluran cerna. Saluran pencernaan. Agak jauh beda dengan yang sekarang ya. Mata dengan saluran pencernaan. Sebenarnya kamu pengen spesialis di mana sih? Kok emang gitu ya? Emang jadi, bisa ya beda-beda gitu ya? Bisa Mbak, kalau otakmu banyak. Wow. Jadi bidang minatnya banyak guys gitu maksudnya. Enggak, jadi boleh flashback. Oke, boleh flashback, silakan. Jadi dulu pas selesai internship, ini kan kita ada sekelompok teman-teman, satu kelompok itu ada kayak sekian 7 orang. Terus pas sebelum penarikan, ceritanya sebelum kita dikirim balik ke Makassar. Emang kamu di mana? Di Sulawesi Barat. Oh, di Mamuju. Majene ya. Kita sempat diskusi, habis internship kalian mau ngapain? Semua mereka kayak udah fix banget dia punya future plan. Ada yang mau lanjut spesialis, ada mau lanjut ke PTT, ada mau lanjut nikah, ada mau lanjut kerja di NGO sama orang asing segala macam. Aku pikir lah aku mau ngapain. Waktu itu kamu masih galau. Situ masih galau. Jadi ya biasa lah, pengen cuma mau bukan hedon, siapa sih, kayak menikmati hidup lah. Menikmati hidup, liburan kesana kemari, karena kan udah dapat, istilahnya itu pertama kali baru dapat uang gede kan. Jadi dari uang intern kamu bekerja. Jadi pengen kayak liburan kesini dulu, kesini. Okay. Tapi enggak belum ada future plan gitu. Terus dari situ aku mulai kayak anxious gitu, kayak orang-orang udah pada menentuin masa depan gitu kan. Aku masih stuck di sini. Jadi mulai saat itu aku pikir gimana kalau aku lanjut studi tapi ke luar negeri. Dan dari situ mulai muncul desire untuk betul-betul study abroad. Okay. Cuma ya itu lagi-lagi itu hanya sebatas angan-angan, belum ada action untuk daftar kuliah belum ada. Maksudnya mencari beasiswa atau apa belum? Belum sama sekali. Jadi pas selesai itu tahun berapa sih, Bro? 2016. Oke, 2016. Dari 2016 balik Makassar, baru situ mulai kayak gencar cari beasiswa ini, cari kampus ini. Cuman ya lagi-lagi di situ Mbak, karena belum punya belum tes IELTS, belum pertama kali belum kenal IELTS sama sekali. IELTS itu kayak gimana, terus ternyata untuk mendaftar ke kampus-kampus tersendiri orang-orang pada bilang bagusnya mending kalau pakai agent lah. Betul. Daripada daftar sendiri kan nggak ada pengalaman. Jadi mulai dari situ kayak banyak kali research tentang study abroad gitu ya. Tapi at the same time aku juga pikir lah, kalau cuman menghabiskan waktu untuk riset ini tanpa ada income juga rasanya kayak gimana. Jadi aku masukin berkas lamaran ke rumah sakit dulu. Sakit dulu. Ya, aku sempat kerja di layan kesehatan selama 2 tahun.
Oh kamu 2 tahun dulu jadi dokter? Aku udah jadi dokter, pegang pasien. Iya pegang ya kan udah jadi dokter maksudnya itu Ya, kamu. jadi tahun pertama itu rata-rata di klinik-klinik swasta. Nah itu tahun pertama, tahun kedua pas tahun kedua ini di apa betul-betul rumah sakit ini umum. Oh, Tapi di apa bagian IGD. Emergency. Waduh, kayak ini film-film DOTS atau emergency couple yang dia di IGD. Oke, anyway, jadi kamu sebenarnya sempat kerja di rumah sakit 2 tahun. Of course. Oh What do you expect, man? Aku sekolah lama-lama tentang penyakit pasien, masa nggak pegang pasien sama sekali. Ini cerita baru. Aku aja baru tahu loh cerita ini karena What the freak? aku kira tuh kamu langsung Itu di sensor. aman lah, kan not for kid ya. Ini apa sih? Aku kira kamu langsung jadi asisten lecturer. Enggak, jadi setelah 2 tahun aku kan pikir ini kok monoton istilahnya kayak Kamu kerja di rumah sakit pasien, ini? ngobatin pasien, rujuk pasien, terus bolak-balik klinik, UGD klinik UGD. Jadi kayak where to from here gitu kan. Jadi mau daftar spesialis juga itu hari kayak masih belum ada minat kan. Kamu kerja waktu di rumah sakit treatmentnya kayak gimana bro? Apakah seperti yang di film Korea benar-benar yang katanya di emergency itu sampai yang tidur sampai di kantor yang kayak gitu? Emang kayak gitu beneran kah? Kehidupan dokter di rumah sakit? Tergantung sih mbak. Kalau kamu dapat rumah sakit yang kebetulan ya memang bukan pusat rujukan, ya fine, nggak ada drama tidur di kantor, nggak ada drama minum kopi sampai 12. Iya, nggak ada. Jadi kamu yang 2 tahun karena aku kerja di rumah sakit umum, pusat rujukan untuk daerah yang ya daerah sana lah pokoknya. Ya, besar. Jadi kadang ada hari-hari yang memang lumayan padat. Plus itu hari, ingat nggak yang disaster yang di Palu itu yang gempa bumi? Yang Donggala. Oh my god, itu pada saat jadi itu pusat rujukan rumah sakit pas aku kerja di ya situ. ampun, jadi pas kamu lagi kerja di rumah sakit. Iya. Oh my god, karena waktu gempa Palu, aku termasuk yang merasakan, kan Palu sama Balikpapan tuh deket ya. Aku merasakan ini kenapa getar-getar guys? Tapi Kalimantan merasa tenang karena Kalimantan nggak ada jalur jalur gempa. Terus habis itu langsung sesudah kejadian itu ada banyak teman-teman dosen yang dari Makassar, dari Palu, dan yang di Palu tuh ada yang jadi korban gitu, maksudnya jadi korban yang katanya lampu mati, listrik padam dan dia lagi berusaha pulang ke Makassar waktu itu jalur darat. Jadi dulu Ternyata kamu lagi kerja. Oh my god, pasien-pasien dari Palu itu dibawa langsung pakai Hercules kan ke rumah sakit kita, bukan rumah sakit ke bandara dulu. Dari bandara ditransfer ke UGD. Dan pada saat itu kamu kayak di film Korea dong. Dan pada saat itu aku memang lagi yang di IGD ya. Baru istilahnya kerja di masa itu betul-betul dapat. Jadi ya selain dapat experience, aku juga dapat kayak gini lah rasanya ternyata jadi kayak dokter first liner gitu yang betul-betul kasih dulu perawatan yang kasih treatment awal, habis itu langsung rujuk ke dokter manapun yang membutuhkan, kebanyakan patah tulang. Dan kamu waktu itu di ini ya di IGD waktu itu posisinya kamu ya. Emergency. Wow. Kamu merasakan euforianya menjadi dokter yang sebenarnya, maksudnya betul-betul dari satu hari itu betul-betul kita bisa mendapatkan kasus yang beraneka ragam lah, mulai dari kasus yang betul-betul kita pulangkan pasien dia sembuh, satu pasien yang harus kita observasi sekian jam, ada yang nginap, bahkan yang ada yang meninggal pun di tempat. Jadi gimana perasaanmu ketika menangani pasien yang meninggal? Itu sebenarnya perasaan yang aku nggak mau kayak alami lagi seumur hidup. Tapi pernah waktu kejadian di Palu dan kamu kalau waktu kejadian Palu itu nggak ada, kan rata-rata kan pasien udah stabil dari Palu baru dirujuk ke sini. Nggak ada pasien-pasien yang sekarat yang dirujuk dari Palu, enggak. Cuman yang ya di luar dari emergency di luar dari disaster itu banyak. Pernah juga ya namanya emergency room, orang-orang sekarat tuh ya. Ada perasaan bersalah nggak sih bro kalau misalnya pas kamu menangani pasien dan ada yang meninggal? Kalau merasa perasaan kayak bersalah itu saya enggak sih Mbak ya, cuman kayak maksudnya ya kita kan udah melakukan semua tindakan sesuai yang SOP dan benar-benar yang terbaik kamu berikan gitu ya. Cuman kadang kayak bilang aduh kok apakah ada yang salah dari SOP-nya Pak, karena kita udah ikutin semua tapi kok ini, berarti aku pikir lagi betul-betul manusia itu kayak beda-beda, tiap orang itu punya ya maybe kita punya sistem di dalam itu, ada yang istilahnya bereaksi terhadap treatment atau action kita berikan, ada pun juga yang istilahnya gila beraneka ragam lah, kita punya what's inside and what's outside. Jadi ya akhirnya mau nggak mau sebagai dokter kamu
akan pernah, dan siapapun yang menjadi dokter akan pernah berada di posisi itu ketika menangani pasien yang kemudian akhirnya tidak bisa diselamatin meskipun kamu sudah mengupayakan yang terbaik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke. Jadi ini sebenarnya di luar dari apa? Sebenarnya yang agak berat itu sebenarnya bukan berhadapan dengan pasien sekarang itu sendiri, tapi sama keluarganya. Oh iya, ketika kamu harus kalau betul-betul udah monitor EKG gitu kayak tit, itu paling susah tuh, paling bukan susah yang berat. Apakah kamu pernah ngomong ke keluarga? Maksudnya ya pasti ngomong ke keluarga lah. Maksudnya kalau ke keluarga pasien gitu. Iya. Wow. Dan harus ngomong ke keluarga pasien. Pada saat itu, pada misalnya tiba-tiba udah semua fungsi organ tubuhnya itu udah berhenti, terus kamu udah langsung berpikir di otak menyusun kata-kata yang terbaik mungkin untuk menyampaikan. Ya. Dan kamu ngikut kata-kata yang di Indosiar. Oh enggak lah. Maaf. Kami sudah berupaya sebaik mungkin. Gimana Jadi, contoh kata-katanya menarik nih. Gimana ya? Itu jadi biasanya pasien yang aku terima itu yang berujung death itu rata-rata kayak udah mau dibilang udah kritis banget kan. Bukan pasien yang udah kayak kita simpan sejam-jam di situ baru tiba-tiba meninggal di tempat. Jadi kayak let's say like mereka datang 5-10 menit udah kayak. Oke, jadi pas mereka datang udah langsung kayak CPR apa segala macam. Jadi ya cara menyampaikan keluarga itu pun ya kita bilang Pak Bu, tapi dalam logat Makassar yang biasanya kamu langsung kamu biasanya langsung dalam logat Makassar ya menyampaikan. Iya, karena nggak pernah bahasa Indonesia ya. Biar lebih pesannya tuh lebih dapat gitu ya, biar lebih personal. Oke. Jadi biasanya kalau lagi sekarat gitu kan ya secara default aku bilang Pak bantuan sama kakak perawat security minta tolong keluarga di luar dulu sambil suruh mereka kayak ya berdoa apa segala macam gitu karena ini kan lagi dalam fase kritis. Apapun yang ini bisa terjadi gitu kan. Jadi just pray for the best gitu kan, kasih tahu keluarga. Pun kalau misalkan kita dihadapkan ke hal yang memang tidak diinginkan, ya first things first harus kita kasih tahu keluarga bahwa jam segini nyawanya ini udah tidak ada. Jadi langsung menyampaikan ke keluarga bahwa karena aku tuh tipe paling nggak suka basa-basi kan. Maaf Bu, Pak, kita udah melakukan yang terbaik apa segala macam. Enggak gitu. Aku langsung kasih tau ini dia udah nggak ada, terus aku jelasin kemungkinannya apa bisa karena ya maksudnya kemungkinan let's say misalkan dia datang kan misalkan dengan patah tulang ya kan otomatis kan itu adalah loss of blood, excess loss of blood. Jadi darah yang banyak keluar terus let's say transportasi dari tempat kejadian ke rumah sakit juga agak lama, jadi otomatis 1 detik aja pun tuh banyak yang keluar berefek pada oksigen yang bisa masuk langsung ke otak ke jantung, ke organ-organ vital itu. Ya itu maksudnya berarti sedikit banyak intinya kamu menjelaskan penyebab kematiannya, kemungkinan ya, bukan penyebab pasti kan kita nggak tahu, kita nggak bisa langsung penyebabnya tanpa ada kayak let's say autopsi apa pemeriksaan cuman kamu bilang oke. jadi gitu ya seenggaknya kalau misalnya menanggapi menyampaikan ke keluarga pasien ketika ada pasien yang kamu tangani itu meninggal gitu. Jadi langsung ya. Karena biasanya aku lihat di Indonesia tuh masih gini, maaf Pak Bu, dan itu kayak common ini. Kalau menurut aku sih banyak supportive emotional support itu ya bagusnya setelah pasien keluarga pasien udah mulai kayak tenang karena bukan kan pada saat di awal aku dia kan histeris, dia mengeluarkan semua, dia punya emosi amarah. Jadi meskipun kita bilang Bu sabar Bu, itu kayak nggak ngefek gitu ya udah, jadi benar-benar langsung meninggal jam sekian that's it. I give their time dengan kesedihannya semua. Itu memang dia hal-hal kayak gitu untuk bagaimana kita menyampaikan ke keluarga. Apakah diajarin juga nih pelajaran? Itu diajarin mata kuliah bioetik namanya. Jadi sedikit banyak ada psikologi juga dia bermain di sana karena kita harus. Cuma lagi-lagi dokter itu kan aku selalu bilang itu adalah seni kita bagaimana berinteraksi, bagaimana kita mengobati pasien. Belum tentu cara saya itu sama dengan dokter A, dokter B. Semua punya style berbeda dan akhirnya menurut aku style itu akan mengacu kepada personality masing-masing dokter ya. Maksudnya kamu yang bukan orang tipe basa-basi akhirnya makanya lebih suka dengan cara yang kayak gini gitu, dan menurut kamu nyaman dengan cara ini. Mungkin tiap dokter ada yang suka ngobrol, suka pendekatan personal dengan pasien sehingga mungkin pendekatannya juga. Kalau pendekatan seperti itu beda lagi Mbak, itu pendekatan aku bikin kalau misalnya
misalnya lagi di poliklinik atau orang yang datang dengan ya istilahnya kayak keluhan tapi bukan yang yang emergensi. Jadi kalau mereka datang dengan keluhan yang ya let's say paling common ya sakit kepala, batuk apa segala macam, demam, itulah kita mulai baru membentuk hubungan interpersonal dengan pasien. Bagaimana kita bisa mengempati rasa sakitnya mereka gitu. Maksudnya karena ini kan dua case yang berbeda. Satu satu mengabari kematian yang benar-benar harus yang mereka harus butuh waktu yang menenangkan pikiran, sama yang butuh long term untuk pendekatan. Karena depan kita udah ada orang sekarat nih, patah tulang ya, mana ada waktu kita ini kapan kejadiannya. Jadi sambil kita tanya keluarga, sambil kita periksa denyut vital apa segala macam, lalu lihat monitor, jadi multitask. Jadi sekaligus dapat informasi dari keluarga bagaimana kejadian, sambil kita periksa semua tanda vital, pasang infus elektrolit, monitor apa segala macam. Ya udah menyampaikan. Oke, anyway guys, close dulu karena udah 15 menit. Next kita sambung lagi. Ada berapa sih?